guys, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah kita selalu dalam lindungan Tuhan, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan selalu dalam kesuksesan. Dan apa yang menjadi keinginan kalian, insya Allah segera terkabul. Oke guys, di hari yang cukup cerah kali ini guys, ya mungkin memang saat ini kita sudah masuk di musim penghujan. Alhamdulillah saat ini cuaca di sini ya cukup cerah guys. Insya Allah secerah hati-hati kita semuanya. Oke, right? Oke guys, kali ini guys saya ingin membahas tentang masalah sharing ya, sharing lah istilahnya. Saya suka pakai bicara bahasa sharing ya, kita sharing di sini tentang masalah tentang the power of yakin. Saya mengatakan tentang yakin, saya selalu menekankan tentang kata yakin. Sebetulnya begini guys, sebetulnya pada awal sekali pada episode saya yang ke-1 yang pertama kali, memang saya menekankan tentang masalah bahwa dalam subconscious mind, dalam pikiran bawah sadar itu kita harus ada yakin yang kuat dulu di dalam selain kita pada saat kita memainkan pikiran bawah sadar kita guys, right? Gitu ya, karena itu yang akan lebih mempercepat proses pencapaian tujuan kita insya Allah. Dan bagi yang kita yang beragama, kalau yang beragama muslim seperti saya mungkin diiringi dengan, bukan mungkin tapi harus diiringi dengan zikrullah, salawat dan sebagainya. Kalau yang beragama non muslim ya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing guys. Oke, begini guys ya, sebetulnya pada episode ini saya ingin lebih memperjelas lagi, atau sebetulnya lebih dikuatkan lagi ya, kalau saya membahas pada episode saya yang ke-69 tentang episode 69 itu tentang bahwa doa itu bisa merubah takdir ya. Di situ kan ada ilmu yakin. Ada pada saat ini saya ingin mempertegas lagi tentang masalah yakin itu yang seperti apa guys sebenarnya. Dan pada episode saya yang ke-71 yang kemarin, yaitu tentang subconscious mind, pikiran bawah sadar dalam law atau law of attraction, tarik menarik untuk mempercepat kesuksesan atau goal setting yang kita ingin tuju guys sebetulnya. Oke deh guys, selain itu juga saya ingin memperjelas lagi tentang masalah di dalamnya ada tentang mata batin. Wow. Ya, kalau mata batin, kalau yang kaitannya dengan mata batin itu sudah pernah saya jelaskan pada episode saya sebelumnya, yaitu pada episode tentang kalau masalah tentang mata batin atau juga tentang intuisi itu sudah pernah saya jelaskan pada episode yang membahas tentang masalah itu ada tuh yang tentang kekuatan intuisi. Tidak kita mempunyai intuisi, itu ada episode saya, bisa kalian scroll aja guys. Kemudian tentang menghadapi pasangan yang suka berbohong, itu juga ada tentang masalah mata batin. Kemudian apalagi ya pada episode yang pray for Izmir, itu kalau kita mempunyai kekuatan mata batin juga. Nah itu sudah sempat saya bahas sebetulnya. Di sini akan sedikit juga secara perifer akan saya singgung juga sebetulnya. Oke guys, kita mulai ya tentang masalah yakin. Sebetulnya gini guys, dalam hidup ini seharusnya kita mempunyai prinsip 4 ya, ada 4 seharusnya. Apa aja sebetulnya? Yang pertama, pasang niat yang baik. Yang kedua, pasang niat yang besar. Kemudian yang ketiga, lakukan apa yang bisa kamu lakukan guys. Yang keempat, nanti Allah yang menyelesaikan, nanti Tuhan yang menyelesaikan guys. Oke, ini 4 prinsip ini seharusnya sebisa mungkin kita punya mulai sekarang insya Allah. Jadi begini guys ya, kalau kita lihat sebetulnya tentang masalah yakin itu, kalau sebenarnya gini, kalau kita punya niat aja guys ya, sebetulnya Allah itu yang akan menyempurnakannya nantinya gitu. Jadi syaratnya itu hanya satu, yaitu kita apa? Hatimu percaya sepenuhnya pada Tuhanmu guys. Itu. Oke nih, ada cerita tentang masalah yang saya katakan tentang 4 prinsip tadi ya, 4 poin prinsip yang seharusnya mungkin harus kita miliki ya guys. Ini sebetulnya this is real ya, kisah nyata yang saya alami sendiri, yang saya itu kalau secara common sense, akal sehat nggak mungkin, impossible gitu, tapi itu terjadi pada diri saya. Itu udah kira-kira 10 tahun lebih lah kejadiannya itu guys. Tapi saya terkaget-kaget kok saya bisa ya seperti itu. Begini guys ceritanya, waktu itu kan gini, saya harus menyelesaikan suatu masalah. Nanti ada, anggaplah ini ada suatu problem yang harus saya selesaikan gitu, dan saya melihat di sini kok ada sesuatu yang batil ya, itu kayaknya harus gue nih ya maju gitu, kagak bisa enggak gitu.
I must go there gitu ya. Saya harus pergi ke sana gitu, nggak tahu caranya gimana. Nah pada kondisi saat itu tuh saya nekat nih gitu ya, nekat banget nih. Pokoknya Bismillah itu pertama saya niat banget gitu, pokoknya haruslah saya pokoknya harus ke sana tuh, pokoknya nggak mau tahu, gue harus sampai di sana, pokoknya gue harus selesaiin tuh masalah itu, batil banget itu, harus selesaiin nih, harus gue yang maju, kagak bisa kagak gitu. Oke ya guys ya. Terus setelah itu saya harus berangkat, saya berangkat guys, berangkatlah saya gitu, Bismillah, pagi-pagi sebelum subuh tuh saya berangkat. Tahu nggak guys, dalam kondisi kalau orang sehat ya, maksudnya dalam kondisi kita secara ini saya waktu itu nggak pegang duit, mungkin adalah duit sekitar berapa ya, hanya cukup untuk transportasi taksi aja, sedangkan saya harus pergi ke suatu tempat itu yang harus naik pesawat gitu. Akhirnya saya berangkat naik taksi dari tempat tinggal saya menuju airport tuh. Sampai di sana saya ada tuh kan duitnya nggak banyak sih, cuma mungkin di dompet cuma 100 doang ya, saya lupa waktu itu, udah lama sekali kejadiannya. Kemudian saya langsung lah sampai di airport. Tekad saya, niat saya kuat, fokusnya hanya satu tuh, harus sampai tuh di sana tuh, kagak bisa enggak. Jadi saya fokus tuh sampai tuh di sana tuh. Di otak saya waktu itu hanya itu dia, tempat itu aja, harus di sana dan harus diselesaikan tuh. Saya nggak salah, saya harus selesaikan. Oke. Kemudian saya berangkat kan guys, berangkat, kemudian saya masuk tuh. Entah saya nggak tahu caranya gimana, saya pokoknya yakin banget dan otak saya ini fokus banget memikirkan tempat yang saya tuju dan harus orang apa yang harus, siapa yang harus saya tuju, tempat itu, dan harus diselesaikan gitu loh. Saya harus pokoknya nggak tahu caranya gimana, harus sampai, pokoknya hari itu harus sampai di tempat tujuan saya itu yang saya mau. Si orangnya kalau udah ada maunya harus ya, jadi seperti itu, mungkin itu kekuatan itulah. Dan Allah mungkin tahu niat saya memang baik, ingin menyelesaikan suatu masalah yang saya lihat itu ya alhamdulillah Allah kasih kelebihan. Kalau kita punya intuisi yang agak kuat ya mungkin ya alhamdulillah Allah akan bantu dengan lebih mudah gitu ya, dalam arti Allah tahu saya akan menyelesaikan suatu masalah itu suatu yang batin dan harus diselesaikan. Itu pertama nawaitunya dulu guys, nawaitunya dulu yang benar, baik nggak niat kita, Allah akan bantu nanti, Tuhan akan bantu. Saya berangkatlah, akhirnya sampai di airport. Saya kan di pas tempat tiketing tuh saya masuk tuh, nggak tahu gimana caranya waktu itu saya bisa melewati boarding pass dan sebagainya, naik ke eskalator, kemudian saya langsung sampai di tempat tiketing tuh yang untuk masuk ke pesawat. Saya ngikut aja, ada rombongan di depan, saya ngikut aja masuk, tapi saya nggak toleh kanan kiri, di otak saya fokus saya pokoknya harus sampai tuh di sana, nggak tahu caranya gimana nih, udah palang tanggung nih, usaha nih, ikhtiar nih, harus sampai, nggak tahu caranya gimana. I don't care if I don't have money ya, pada waktu itu I don't care gitu, nggak tahu, pokoknya penting gue harus sampai di sana, nggak mau tahu gue gitu loh. Itu pertama gue yakinnya itu aja gitu, kuat banget saya waktu itu. Dan otomatis karena saya muslim ya, saya imbangi dengan zikrullah guys ya. Saya nggak tahu lah bacaan apa yang ayat suci, kemudian apa dalam apa yang saya hafal semuanya, sholat, zikrullah, la ilaha illallah dan sebagainya, semua saya ucapkan tuh dalam hati ya guys ya. Tapi otak saya ini fokus pada satu gitu, tuh harus sampai loh di sana gitu. Udah gitu harus pokoknya nggak mau tahu gitu, sampai saya harus sampai di sana. Sudah kan guys, sampailah itu, nggak tahu saya akhirnya sampai bisa naik di pesawat. Ya waktu sampai di pesawat kan saya nggak bawa bagasi, nggak bawa baggage, di cabin juga saya nggak tahu apa-apa, saya hanya bawa one bag, yang small one bag ya, satu tas kecil aja, tas biasa gitu. Udah gitu saya langsung waktu masuk kan semua pada duduk tuh, saya ke belakang dulu tuh, saya ke toilet dulu gitu kan, saya ke toilet, udah selesai. Mungkin pada saat saya di toilet, saya nggak tahu ya, mungkin pramugari semua pramugarinya lagi hitung kan gitu. Sampai udah saya keluar dari toilet, saya duduk tuh yang paling belakang guys, duduklah saya biasa aja, saya bismillah, saya juga saya selalu baca doa aja untuk naik pesawat, naik kendaraan ya, Bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya, itu saya baca. Maka sudah sampailah saya di pesawat itu, saya duduk kan, sampai akhirnya take off juga, sampai di tempat tujuan yang mau saya tuju ya. Udah sampai situ finish ya ceritanya, and after that I feel no important for you ya apa ceritanya, yang penting kan saya bisa berangkat itu tanpa saya punya uang saat itu, kok saya bisa sampai gitu di tempat tujuan itu, sampai dan tidak ada problem apa. Kalau masalah airline-nya tidak perlu saya ceritakan karena itu
kurang etis ya, karena memang ini bukan saya mengajarkan kalian untuk naik transportasi atau pesawat itu tidak bayar, tidak, tapi ini menunjukkan contoh aja yang saya tidak tahu, nih tangan Allah bekerja gitu loh, Allah yang membantu saya gitu, karena Allah tahu pertama nawa itu saya benar, karena saya pasang niat yang baik dan benar, saya ingin menyelesaikan suatu masalah yang saya lihat itu batil guys, nggak benar, nggak bisa didiemin nih, harus gue yang maju nih gitu. Niat saya gede banget, besar kan gitu, gue nggak salah kok, ini ada sesuatu yang batil dan harus gue selesaiin gitu. Kemudian ya saya lakukan apa yang saya bisa, itu prinsipnya. Berangkat ya berangkat, bismillah, apa adanya duit segitu ya udah bismillah, masalah nanti urusan nanti, yang penting gue ini gue harus selesaiin gitu kan. Makanya saya kan akhirnya Allah yang akan menyelesaikan, Allah yang bantu kan guys, Tuhan yang bantu. Bisa dibayangin tuh guys, nggak punya duit, nggak bawa duit, hanya ada duit 100 aja di dompet, mungkin nggak sampai, hanya cukup untuk pakai taksi aja dari tempat tinggal ke airport baiknya. Tapi kalau saya bisa naik pesawat sampai, mungkin kalau nggak salah saya lupa udah lama luar pulau atau waktu itu ya, tapi saya memang harus naik pesawat waktu, karena nggak bisa transportasi lain, hanya bisanya pesawat. Bisa guys saya sampai itu karena apa? Niatnya guys yang benar, pasang niat yang benar, nawa itu yang benar, dan hakul yakinnya itu yang kuat. Dan guys ya, kejadian itu bukan hanya terjadi sekali dalam diri saya, 2 kali guys, 2 kali saya, karena yang pertama saya merasa kurang puas dengan hasil, saya harus berangkat lagi, dan saya berangkatnya juga waktu itu pagi-pagi banget gitu ya, sholat subuh di airport sana saya. Kemudian ya sudah berangkat aja gitu, dan 2 kali itu kejadian seperti itu. Tapi saya akhirnya finally I'm happy, hasilnya memang sesuai, puas kan, karena kita sudah berusaha sampai seoptimal mungkin dan Allah bantu. Itu saya sujud syukur sama Allah, ya Allah, kadang saya pikir kok bisa ya waktu itu saya seperti itu, kalau mau ulang lagi mungkin I don't know ya. Jadi saya pikir orang kok pada nggak lihat gue gitu, gue segede gini gak, tinggi saya 165 cm, kok orang nggak bisa lihat saya, pegawainya semuanya, dan itu kuasa Allah guys, orang nggak bisa lihat saya nggak tahu tuh kuasa Allah ya, saya nggak mengerti, saya tidak tahu ya. Itu makanya kalau saya bilang kita pasang niat yang baik, pasang niat yang besar, kemudian lakukan apa yang bisa kita lakukan, nanti Allah yang akan menyelesaikan guys, begitu. Itu kasus real, this is real banget kejadian yang saya alami guys, lama banget gitu. Jadi saya mengatakan ini memang saya pernah ngalamin ya, dan itu makanya itu kekuatan yakin, hakul yakin itu penting banget guys. Itu contoh kecil aja dalam sebagian kecil yang pernah saya alami. Ini ada contoh lagi nih guys, tentang masalah niat. Sebetulnya kalau kita punya niat aja Allah yang nyempurnain. Saya ingat ada cerita, ada ulama pernah cerita gitu ya, tentang kejadian, mungkin jemaahnya ya cerita. Ini ada cerita pegawai, seorang pegawai, dia itu istrinya tuh sedang hamil guys. Istrinya tuh sedang hamil, besar, dan harus melahirkan anak yang keempat gitu ya. Sedangkan rumahnya itu sepetak kecil banget, dan dia berdoa, ini mau ditaruh mana nih, kalau nanti lahir mau ditaruh di mana nih anak gue yang keempat gitu kan dia pikir. Akhirnya karena kebetulan ini suami istri ini orang yang soleh ya, dia lupa juga sholat malam dan sebagainya, suami juga. Akhirnya dia waktu di tempat kerjanya di kantor izin tuh sama bosnya, saya izin selama seminggu saya nggak shift malam katanya. Karena apa ya, karena saya kan ya bikin ibadah lah sama istri saya, karena kan tahu sendiri saya nggak mungkin bisa minta uang dalam sekejap bisa pindah tempat tinggal gitu ya. Jadi saya harus apa ya, saya tidak bisa pindah tempat tinggal, jadi saya harus pindah gimana caranya kalau bisa dalam, karena 7 hari lagi, seminggu lagi kan melahirkan gitu. Jadi bagaimana ya caranya supaya seminggu ini saya bisa pindah dari tempat tinggal saya yang kecil ini supaya tak ini gitu, sedangkan anak udah banyak. Akhirnya dia cobalah bicara dengan bosnya itu seperti itu, dan bosnya tanya kenapa, ya dia bilang ya itu tadi, dia minta izin karena ya mudah-mudahan dengan saya ikhtiar saya ini selama seminggu ini Allah kabulkan, saya kalau bisa pindah lah dari tempat tinggal saya ini gitu. Akhirnya pindah kan, dia bicara dengan bosnya itu, akhirnya diizinkan, dan akhirnya selama seminggu itu dia dengan niat yang kuat bagaimana caranya berdoa, dia saling mengaminin suami istri itu, akhirnya dia
berusaha untuk ya bagaimana ya caranya supaya bisa dapat tempat yang lebih besar dari yang sepetak ini, karena anak-anak udah mulai banyak, tidak ada tempat lagi bagaimana. Nah pada saat itu tuh hari keberapa gitu ya, dia ternyata dia nggak bisa sedekah keluar, ternyata ada ya Allah datangkan sedekah ke tempat tinggal dia gitu. Ada family dia yang datang bilang ini dia lagi diterima kerja di luar negeri dan dia harus menitipkan anaknya ke siapa ya, yang satu-satunya bisa ya cuma kamu gitu, ngomong sama si X ini. Ada si X akhirnya mikir lagi, dia mikirkan dalam hati, rumah sudah sekecil ini, anak udah mau empat sepetak, mana sekarang nih family-nya nitipin 2 anaknya di tempat dia mau ditaruh di mana, mikir gitu. Akhirnya ya karena mungkin ini orang-orang yang soleh dan baik, dia bilang ya bolehlah, ya sudah lah, niatnya dia udah baik gitu ya, Allah bantu guys. Terus akhirnya tahu kan guys gimana setelah itu, ya udahlah, udah selang beberapa waktu akhirnya dia kan masuk kerja tuh. Dia mikir sebelum masuk kerja dia kan akhirnya mikir nih, apa motornya yang dipindah yang di luar itu dijadikan supaya tidur di sana. Akhirnya dimikir-mikir lagi setelah sholat, oh ya kalau gitu harus pindahkan lemari nih. Akhirnya lemarinya dipindahin tuh, bisa dipindahin tuh di depan kamar, akhirnya bisa tidur. Cukup lah meskipun sempit banget, mepet-mepet banget ya. Akhirnya kemudian besoknya dia kan masuk kerja. Pas masuk kerja itu bosnya manggil tuh, kaget kan, namanya dia orang bawahan, kaget kan dipanggil sama atasannya, pimpinannya. Aduh, apa nih, apa gue ada salah ya kalau dipanggil ya. Ya akhirnya dia ngomong sama bosnya, ya bos itu bilang gitu, sebetulnya dia ini gini, pertama dimarahin tuh kayak seperti dikasih shock terapi tuh sama si bosnya. Kamu sudah memberi contoh yang tidak baik dengan yang lain dengan tidak masuk shift malam selama 7 hari berturut. Kan saya sudah minta izin bos. Ya, tapi tetap aja itu memberi contoh tidak baik dan yang lain pada ikut-ikut nantinya. Saya minta maaf kalau gitu. Kalau gitu kamu saya pecat. Nggak usah kerja lagi gitu. Nggak usah masuk lagi lah kamu nanti. Nah, akhirnya dia kan bingung tuh guys. Akhirnya dia bingung tuh, gimana nih ya. Akhirnya dia pada kondisi dia agak dimarahin begitu, akhirnya dia kan menunduk, waduh, ya agak sedikit menangis gitu ya, namanya juga dipecat di grup. Dia nunduk. Akhirnya bosnya tuh ketawa, dia bingung loh, sedih gini, kondisi sedih ini kok bosnya ketawa ya, dia nggak mikir gitu. Akhirnya bosnya ketawa terus dipegang tuh pundaknya si pegawainya dia. Sebenarnya saya sudah lama lagi cari pegawai saya yang mana yang bisa menjaga rumah saya ya, karena saya setengah tahun akan pergi ke luar negeri gitu, dia bilang. Saya lagi bingung, ternyata ada nih, ternyata di antara pegawai saya lihat ada yang paling soleh nih, kamulah yang saya pilih, kamu bisa jaga di rumah saya selama saya tidak ada di Indonesia, saya mau keluar negeri, dia bilang. Tahu nggak sih, rumah bos ini besar banget guys gitu, gede banget, ada kolam renangnya dan sebagainya, rumah besar ya, namanya rumah elit gitu. Nah si pegawai ini masih diem dulu, enggak deh bos, dia pikirannya masih dangkal mungkin ya, namanya juga. Akhirnya bosnya bilang, oh ajak semua istri dan anak-anakmu tinggal di sini gitu. Nah kaget kan dia, akhirnya yang tadinya dia mau cari tempat tinggal di mana harus pindah rumah, tidak ada uang, ternyata Allah karena niatnya dia baik ya, Allah bantu dia dengan bolehlah kamu tinggal di tempat dia selama musuh tidak ada. Kan kita tidak tahu tuh bagaimana rencana Allah selanjutnya. Yang jelas tangan Allah selalu membantu umatnya gitu. Kita semua mau kita niatnya baik, kita niatnya gede besar banget kan, dia sampai ngorbanin gak kerja malam sih malam, dia ibadah sama istrinya. Kemudian ya Allah lah akhirnya yang menyelesaikan semua itu ya guys ya, kalau kita lihat sebetulnya karena dia melakukan apa yang bisa dia lakukan gitu guys. Oke guys, jadi kalau kita lihat di situ tadi adanya kekuatan yakin. Kalau kita lihat kita harus punya prinsip sebetulnya, itu tadi yang saya sampaikan ya guys ya, bahwa kita pasang niat yang benar, pasang niat yang besar, kemudian lakukan apa yang kita bisa lakukan dan nanti Allah yang menyelesaikan. Insya Allah kita bisa melalui ini ya guys ya. Oke sekarang guys, kalau saya katakan tadi syaratnya apa sih? Kalau syaratnya hanya satu sebetulnya, hatimu percaya sepenuhnya pada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil guys kalau kita. Kenapa? Karena kekuatan
Tuhan lah yang hakiki. Kalau yang lain tuh hanya kekuatan nisbi guys. Jadi kita cuma dipinjemin, dititipin, ditempeli. Tapi kalau kekuatan Allah tuh kekuatan yang hakiki guys gitu ya. Nah kalau kita bisa minta langsung pada sumbernya, yaitu pada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang lain yang ikut, yang lain akan nurut gitu loh guys. Misalnya pernah nggak kita ngomong sama uang, sama duit? Pernah nggak kita ngomong sama angin? Gitu guys. Atau contoh gini, bagi yang buka toko ya, misalnya buka toko nih, atau ada sesama rekan yang pedagang gitu, terus dia itu gini lah, kalau ada anggaplah jualan apa gitu yang nggak tahu lah kita, terus dia ngomong tuh, dia ajak omong dari hati lah sama si fulan inilah, kita nggak tahu lah namanya, anggaplah si fulan ya, dia ngebatin terus gitu dalam hati, ya Allah barang ini laku terjual semua, dibeli semua sama si dia, semua orang itu, dan laris gitu dibeli, dia punya toko tuh supaya dibeli lah barang-barangnya. Ada yang dia ngebatin terus, akhirnya karena dia ngebatin terus, nah mungkin akhirnya karena kita sebut-sebut terus si orang itu, akhirnya nanti hatinya itu akan apa ya guys, kalau kita lihat nanti hatinya itu akan terasa orang itu, si fulan itu akhirnya tiba-tiba nelpon aja dia gitu, gimana nih, ada barang itu nggak, nanyain kabarnya, ada nggak barangnya gitu. Oke, pernah nggak kalian ngalamin seperti itu guys? Kalau pernah mungkin ya memang seperti itulah sebetulnya contohnya. Jadi kita mintanya sama Tuhan guys, pastinya gitu. Nah sebetulnya guys, di alam ini semua tuh bisa diajak bicara, dan semua itu bisa mendengar dan menjawab. Yang jadi masalah kan sebetulnya, cukupkah kita yakin bahwasanya tuh mereka mendengar, atau mungkin iya ya, mungkin kita mikir masa iya sih, sungguh nggak ya, apa bisa ya gitu. Kadang kan kita mikirnya kayak gitu. Nah semua ini sebetulnya bisa diajak bicara guys, kalau kita punya modal yakin maka itu bisa guys gitu. Tapi kalau nggak yakin ya nggak bisa, ya repotnya apa kalau nggak yakin sama Allah, ini ya berbahaya kan, dangerous. Nggak yakin kok sama Tuhan, nggak yakin kok sama Allah kan gitu ya. Allah bisa menyampaikan, Allah bisa mewujudkan, dan Allah bisa memberikan. Pertanyaannya kamu mau nggak yakin itu kan gitu. Sekarang kalau misalnya kalau kita meyakini bisa gitu ya, orang itu misalnya kalau yakin mudah mendapatkan yang diinginkan sebetulnya guys. Prinsip dalam yakin itu apa guys? Yakinmu bukan pada hasilnya, yakinmu itu pada Tuhanmu guys. Jadi hasilnya sama atau tidak itu nggak akan merubah yakinmu guys gitu. Jadi kalau yakinmu pada hasilmu, itu berarti kita berusaha untuk ngatur Tuhan guys. Kita jadi kita yang menjadi Tuhan, itu salah. Paham ya guys sampai sini maksud saya? Jadi yakinmu pada Tuhan. Jadi tugas kita adalah meminta guys gitu. Nanti Allah ngasih lain itu bukan urusan kita gitu. Jadi nanti Allah ngasih lain itu bukan urusan kita. Contoh pada episode saya yang kemarin, episode 71 kan, dia misalnya contohnya dia pengen Lamborghini tuh, akhirnya sama Tuhan dikasihnya Honda Accord. Kemudian dia pengen ke Amerika, Paris, Allah beri dia ke jalan-jalan ke Australia, 3 tempat lagi, ke Sydney, Perth, dan Melbourne. Gini guys, ini ada cerita juga, ada kisah. Ada ulama namanya Ibrahim Al-Asom. Kenapa dibilang Al-Asom? Karena beliau ini sangat terjaga guys. Ulama ini miskin. Ulama miskin ini ingin haji guys, ingin naik haji. Jadi setiap ada orang pelepasan haji, menunaikan ibadah haji, dia selalu ikut mendoakan gitu ya, beri selamat. Dan kalau udah pulang ke rumah, dia di pojok tuh nangis gitu ya. Nah lalu anak ini lihat gitu. Anaknya lihat dan tanya nih ke abinya gitu. Anaknya tahu kan memang kondisi keuangan ekonomi mereka yang begitu. Lalu anaknya ditanya, Abi kenapa nggak naik haji aja? Ditanya kenapa Abi nggak naik haji aja gitu. Terus Ibrahim Al-Asom ini jawab gitu, loh kalau Abi naik haji terus yang
menafkahi kalian siapa, kan gitu. Lalu anak ini jawab, Allah yang akan menafkahi Bi, Allah yang akan menafkahi kami Abi. Udah berangkat aja Abi, serahkan kami pada yang lebih baik dari Abi, yaitu Allah. Terus anaknya tanya lagi nih sama Ibrahim Al-Asom, tanya ke Abi itu pemberi rezeki atau pemakan rezeki? Ditanya gitu kan. Pintar juga ya anaknya, cerdas banget ya. Terus Abinya jawab, ya pemakan rezeki lah, sama seperti yang lainnya juga, seperti kalian, seperti kita semua. Ya sudah kalau gitu Abi, serahkan aja kami pada pemberi rezeki, berangkatlah Abi gitu, nggak ada apa-apa kok. Itu nih anaknya tanya. Terus lalu Ibrahim Al-Asom tanya lagi, bener nih gitu, bener ini seperti ini? Iya berangkat aja Abi, beneran ini kan gitu, seperti nggak yakin dia, yakinkan lagi sama anaknya, iya Abi berangkat aja. Terus nanti ibu gimana? Dia kan bingung istrinya gimana, setuju nggak kan gitu. Akhirnya anaknya bilang, udah kalau masalah ibu gampang, nanti biar saya yang sampaikan ke ibu tentang Abi mau berangkat haji, biar nanti Allah yang akan jaga kita semua gitu. Ya akhirnya setelah dibujuk, ibunya dirayu oleh anaknya, akhirnya ibunya ini, istrinya Ibrahim Al-Asom, akhirnya setuju lah. Akhirnya berangkatlah itu si Ibrahim Al-Asom, ya kan. Lalu di tengah jalan guys, si Ibrahim Al-Asom ini berdoa, ya Allah saya titipkan keluarga saya padamu, karena engkau yang sebaik-baik pemelihara, saya saja engkau jaga, saya aja engkau pelihara, apalagi keluarga saya. Akhirnya berangkatlah gitu si Ibrahim Al-Asom ini, berangkat haji guys akhirnya. Nah, nafkah yang dititipin Ibrahim Al-Asom ke keluarganya ini, ke anak-anak dan istrinya ini, hari pertama, hari kedua, hari ketiga masih cukup. Lalu udah hari keempat mulai menipis nih, roti habis, kurma habis, yang ada cuma air doang, air putih doang gitu. Akhirnya ibunya mulai ngeluh nih pada anaknya yang perempuan itu. Gara-gara ibunya ngomong gini, anak yang perempuan, gara-gara kamu akhirnya Abi kan berangkat gitu, akhirnya kita bagaimana nih, nasib kita bagaimana ini kan gitu. Lalu anaknya tanya nih, anak yang perempuan ini nanya ke ibunya, ibu ini pemberi rezeki atau pemakan rezeki? Oke guys, akhirnya anak ini tanya ke ibunya gini, ibu, Abi itu pemberi rezeki atau pemakan rezeki? Anak yang perempuan tanya nih ke ibunya kayak seperti itu kan. Akhirnya ibunya jawab, ya pemakan rezeki, sama seperti kita semua, seperti kamu dan yang lainnya juga, kita semua pemakan rezeki. Tapi kan kita harus tetap ikhtiar gitu loh, ibunya tuh bilang seperti itu. Ya sudah Bu, kalau gitu pemakan rezeki sudah pergi, pemakan rezeki telah pergi. Sedangkan pemberi rezeki itu terus menjaga kita Bu. Allah tidak akan pergi, yang pergi kan pemakan rezeki, Allah tidak pergi Bu. Jadi tenang saja, sabar sedikit gitu ya. Gini ya guys ya, karena apa ya guys, sebetulnya kata kita, karena Allah itu kalau mau beri kejutan atau surprise sama kita guys, itu Allah suka beri ujian dulu nih ke kita. Kenapa diberi diberi ujian sebetulnya, supaya Allah tuh lihat pantas nggak kita ini dapat kejutan, ya kan guys, right? Ini penting nih guys sebetulnya kalau kita lihat, kalau Allah tuh ingin beri surprise atau kejutan sama kita, itu Allah biasanya uji dikit nih kayak gitu. Nah kalau kita sabar, Allah atau Tuhan itu kasih tuh kejutan yang luar biasa guys, believe it or not guys ya. Ya oke, kita kembali ke cerita yang tadi ya. Nggak lama setelah itu ada rombongan pangeran ya, yang sedang berburu lah ceritanya waktu itu, yang lagi kehabisan air. Nah, rombongan itu datang ke tempatnya, ke sebuah rumah. Ternyata rumah itu ada rumahnya Ibrahim Al-Asom. Dia ngetuk pintu rumahnya Ibrahim Al-Asom tuh. Dia nggak tahu kalau itu rumahnya Ibrahim Al-Asom. Pokoknya dia lihat ada rumah, dia ketuk gitu si rombongan itu. Nah, rombongan ini minta air karena lagi kekurangan air kan. Lalu dijawab nih oleh istrinya Ibrahim Al-Asom, boleh
silahkan, airnya berlimpah kok di sumur gitu. Akhirnya diambil lah airnya itu dan diberikan ke pangeran. Lalu diminum nih, kok airnya manis seperti diberi gula gitu ya, tidak seperti air sumur lainnya kan gitu. Akhirnya pangeran ini heran gitu. Akhirnya bertanya kan, ini kamu tanya sama pengawalnya, ini kamu dapat airnya dari mana, dari sumur mana kan gitu ya, karena nggak seperti sumur yang lainnya gitu kan. Rasanya kok manis dan segar gitu loh. Tanya nih sama Pak Edi, kan lagi diminum tuh sama pangeran yang minumannya, airnya kok lain ya, kok rasanya manis gitu ya, manis dan segar gitu. Dia lihat ini kok nggak seperti air sumur yang lainnya, kamu ambil di mana gitu. Akhirnya pengawalnya balik tuh ke rumah tadi. Akhirnya tanya kan, akhirnya pengawal balik ke rumah itu dan tanya ini rumah siapa kan gitu. Jawablah sama keluarganya Ibrahim Al-A'sam, ini rumahnya Ibrahim Al-A'sam gitu. Terus akhirnya pengawal itu kaget, oh Ibrahim Al-A'sam si ulama tasawuf itu kan gitu. Masya Allah, dia bilang ini apa, air berkah ini, kami merasa terhormat. Terus lalu ditanya kan, kemana Ibrahim Al-A'sam gitu, kok nggak ada kan. Akhirnya dijawablah sama keluarganya, ini Ibrahim Al-A'sam lagi berangkat haji gitu. Lalu pengawalnya tanya nih ke keluarganya Ibrahim Al-A'sam, sama anak istrinya Ibrahim Al-A'sam, apa yang kalian butuhkan? Keluarganya Ibrahim Al-A'sam yang ngejawab, Allah yang mencukupkan kebutuhan kami, dia bilang kayak gitu guys. Kan harga diri ya, jadi tidak mau mengemis gitu mereka. Akhirnya pangeran ini apa ya kalau kita lihat, akhirnya pangeran ini ngomong ke semua menteri-menterinya, keluarkan semua barang-barang berharga kalian dan serahkan kepada keluarga Ibrahim Al-A'sam. Pangeran mengatakan kan, keluarkan semua barang-barang berharga kalian dan serahkan kepada keluarga Ibrahim Al-A'sam, karena ini sebagai bentuk rasa terima kasih kita karena mereka telah menolong kita dengan memberikan air kan gitu. Sebagai bentuk terima kasih lah yang sudah diberikan karena sudah nolong air. Akhirnya semua menteri-menteri itu mengeluarkan barang-barang berharganya seperti emas dan lain-lain guys, berpeti-peti. Lalu diserahkanlah ke keluarganya Ibrahim Al-A'sam rumah itu. Akhirnya sudah diserahkan, lalu mereka pergi guys, mereka pergi untuk melanjutkan perjalanan. Nah setelah mereka pergi, lalu anak perempuannya Ibrahim Al-A'sam ini tanya nih ke ibunya, bicara dengan ibunya ya gitu. Bu, Abi itu pemakan rezeki atau pemberi rezeki? Lalu ibunya jawab, oh pemakan rezeki gitu. Wah, kali ini jawabnya udah semangat sekali guys, dan udah mulai yakin ini ibunya. Nah, jadi lalu saat Ibrahim Al-A'sam ini datang ya, udah pulang dari haji, dan harta itu ternyata masih ada guys, belum habis ya, dan sampai beberapa tahun itu masih ada tanpa mereka harus bersusah payah kerja lagi. Ini guys sebetulnya berarti menunjukkan apa, tingkat keyakinan pada Allah itu tentunya setelah kita berikhtiar ya guys ya, dengan memberi kejutan-kejutan yang tidak bisa kita bayangkan gitu guys. Jadi gini ya guys ya, sebetulnya dalam hidup ini kan kadang-kadang kita harus berani bertaruh karena Allah ya, karena Tuhan. Gambling lah gitu guys ya. Jadi paradigma pemikiran kita tuh selama ini itu kan kalau kita ini yakin dengan sesuatu yang ada di tangan kita, tapi kita ini bukan kita yakin dengan yang ada yang di tangan Allah gitu, sebetulnya yang ada di tangan Tuhan. Terus itulah sebetulnya derajat keyakinan kita ini, makanya keajaiban yang terjadi ya gitu-gitu aja sebenarnya guys. Jadi kalau saya katakan tadi bahwa kita nih, kebiasaan kita ini adalah kita nih yakin dengan sesuatu yang sudah ada di tangan kita, tapi kita bukan yang di tangan Allah. Terus yang di tangan Allah gimana nih? Ya pas kita butuh Allah beri,
Ya ibaratnya kita nitipin duit nih ke orang yang terpercaya, misalnya ke pasangan, ke orang tua gitu, misal berapa puluh juta gitu ya, mungkin saat bepergian, terus pas mau naik kendaraan nih kita misalnya titipin ke orang tua nih, ke ibu, uang berapa puluh juta tuh bepergian bersamanya, pas mau naik kendaraan atau naik taksi gitu, bu bayarin dong untuk duit kendaraan tuh di taksi. Terus pas di hotel, bu bayarin dong tips buat housekeeping dan lain-lain. Jadi ada terus pas kita butuh guys ya. Jadi yakin nggak sama duit yang kita titipin, yakin kan selalu ada, itu nggak mungkin habis kan kita titipin. Nah sebetulnya begitu juga dengan nitipin nasib kita pada Tuhan, pada Allah, yakin intinya guys. Nah masalah kita tuh guys, sebetulnya kita nggak yakin atau tidak bisa tenang, tidak bisa tumanina kalau duit itu nggak ada di saldo kita, seolah-olah kalau di tangan Allah itu nggak ada atau belum ada, right ya guys ya. Padahal di tangan Tuhan atau di tangan Allah itu lebih ada daripada di tangan kita. Kalau di tangan Allah, di tangan Tuhan itu tidak akan raib, tidak akan mubazir, nggak akan salah hitung, nggak akan sia-sia sebetulnya guys. Jadi apa yang di tangan Tuhan khair lah, benar-benar lebih baik. Cuma Allah itu tidak menunjukkan fisiknya, karena Allah itu tidak ingin dilihat oleh mata kita, tapi hati dan iman kita yang melihatnya guys. Jadi apa yang bisa mendapatkan yang di tangan Allah itu hanya orang-orang yang bisa melihat dengan hati dan imannya, bukan dengan matanya aja guys. You never know. Ini guys ya, kalau kita itu mau naik level atau mau enjoy lagi dengan hidup, jadi di sini perlu adanya kalau kita lihat, belajar mata batin guys. Tentang kekuatan mata batin intuisi itu sudah saya sampaikan pada episode saya yang lalu, kalian bisa scroll guys. Mata batin ini iman, basyirah, tasliyatun nufus, al-qalb atau hatinya sebetulnya. Pemahaman itu tidak hanya pikiran, tapi al-qalb atau dipahami dengan hati guys. Dalam segala urusan deh pokoknya. Jadi tidak hanya mata fisik, tapi mata batin guys. Tiba-tiba ada aja keajaiban itu dari Allah, miracle dari Allah. Kalau kita ridho dengan musibah ya guys, bukan ikhlas ya. Kalau musibah itu bukan ikhlas guys. Kalau musibah itu bukan ikhlas maksud saya. Jadi kalau ikhlas itu kan ibadah ya. Jadi gini guys, kalau kita ridho, kalau musibah itu ridho ya, bukan ikhlas. Karena kalau ikhlas itu ibadah. Kalau kita ridho dengan musibah dan kita serahin pada Tuhan atau Allah guys, Allah akan ganti yang lebih banyak guys. Bukan malah putus asa gitu, harus yakin, tetap ikhtiar gitu itu. Tapi ini porsinya jangan sampai mengalahkan kita minta pada pada Allah yang lebih baik gitu. Jadi begitu dapat musibah guys, ini bukan cuma antara kita dengan bukan cuma antara kita dengan orang, tapi antara kita dengan Allah. Allah beri ganti saya yang lebih baik yang telah hilang dari saya. Langsung Allah ganti, dan itu janji Rasul guys gitu. Ya kita harus yakin dan bijaksana sebetulnya. Bijaksana maksudnya tidak mendikte Allah, karena pasti Allah atau Tuhan tuh beri yang lebih baik guys. Minimal sama lah atau lebih baik, nggak mungkin kurang dari itu guys gitu. Jadi saat kondisi emosional lagi lemah gitu ya, di situ spiritual kita itu lagi kuat-kuatnya guys. Itu fitrah manusia yang spontan itulah guys. Jadi ya insya Allah ini bisa menjadi booster kita ya guys ya. Ya itulah tadi yang saya sampaikan ya guys. Sebetulnya the power of yakin atau kekuatan yakin itu sebetulnya seperti apa sih sebenarnya, kenapa bisa penting banget masalah ini gitu. Karena memang ini salah satu aspek yang penting sekali. Boleh kita belajar tentang pikiran bawah sadar, tentang
dan yang lain-lain ya, tetapi yakin ini jangan kita singkirkan karena inilah yang akan lebih mempercepat proses apa yang kita inginkan. Insya Allah memang tiap orang pasti berbeda kan, karena memang Allah udah menentukan. Tapi jangan lupa guys, bahwa ingat seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa doa itu bisa mengubah takdir juga. Jadi guys, insya Allah sharing ilmu kita kali ini bermanfaat. Akhirul kata saya ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you again, bye bye.